Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, sittatu asya'ahunna gharibatun fi sittati mawadhi'. Ada 6 hal yang kelihatan enggak pantas, aneh, ya, enggak klop apabila berada di 6 hal yang lain. Apabila ada di 6 tempat. Yang pertama apa para jemaah sekalian? Al-masjidu gharibun fima baina qaumin la yusalluna fi. Masjid itu terasa asing, terasa aneh apabila ada di tengah-tengah kaum atau masyarakat di mana masyarakatnya enggak mau sholat di sana. Ini kita sering melihat fenomena masjidnya mentereng, masjidnya bagus, tapi yang sholat minim atau bahkan kadang-kadang nggak ada. Ini fenomena akhir zaman, bahwa orang berlomba-lomba membangun masjid, tapi lupa meramaikan dengan aktivitas ibadah, dengan aktivitas sosial, dengan aktivitas dakwah. Karena masjid itu idealnya itu ya dengan 3 kegiatan ini, Pak. Kegiatan ibadah, kegiatan dakwah, dan kegiatan sosial. Kalau di kampung-kampung itu masjid rata-rata hanya fokus kegiatan ibadah. Naikkan levelnya sehingga rasa daripada keberadaan masjid itu dirasakan secara ruhani dan jasmani. Selanjutnya para jemaah sekalian, wal mushafu gharibun fi manzili qaumin la yaqra'una fihi. Quran itu terasa aneh, terasa asing, mushaf yang kita baca, yang kita pegang itu, apabila ada di tengah-tengah satu rumah, di mana rumah atau masjid atau musola orangnya nggak mau membaca. Kita akan lihat sekarang dengan kemudahan teknologi, orang begitu mudah untuk bisa mengakses Quran, baik lewat HP, lewat percetakan-percetakan. Kita bayangkan, katakanlah 100 tahun yang lalu, bagaimana susahnya kita mendapatkan mushaf itu. Sekarang mudah. Tapi mushafnya mudah didapat, kenyataannya yang baca itu makin jarang. Ini realitas. Makanya ayo kita introspeksi mulai dari diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Usahakan bisa baca Quran. Paksakanlah. Karena kalau baca Quran ini para jemaah sekalian, pahalanya itu berlipat-lipat. Kalau baca Quran hafal, itu beda dengan baca Al-Quran dengan membaca. Kita akan mendapat pahala karena mata kita melihat. Kita akan mendapat pahala karena kita lisan mengucapkan. Apalagi kita itu mengerti dan paham maknanya. Memang ada keunikan, Quran itu bifahmin au bighari fahmin, ngerti atau tidak ngerti, paham atau tidak paham, itu tetap akan mendapat pahala. Itu kehebatan Al-Quran. Ini para jemaah sekalian. Namun demikian, ayo prediksi Sayyidina Rasulullah SAW ini kita antisipasi. Ini bukan menyinggung siapapun, tapi memang Rasulullah sudah tahu satu saat umatku seperti ini. Mushaf banyak, mushaf ada di mana-mana, tapi umatku tidak mau membaca. Ini kalau Rasulullah, ya mohon, kalau Rasulullah SAW itu kalau menyampaikan bukan berdasarkan nafsu, pasti Rasulullah itu berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa, beliau itu tidak mengucapkan apapun berangkat dari hawa nafsu dan kepentingannya. In huwa illa wahyu yuha. Semua apa yang disampaikan Rasulullah itu adalah wahyu.
bisikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak sebenarnya jangan merasa aneh ya. Bagaimana ya? Bisikan langsung itu seperti apa? Ya, mohon maaf. Sederhananya begini. Kalau kita melihat hewan, misalnya ada ayam bertelur, kemudian setelah bertelur dieremin sama ayam itu dengan ya panas sekian derajat sehingga sampai menetas. Itu nggak ada sekolahnya, Pak. Dari mana ayam itu tahu setelah dia itu bertelur dia mengeremin? Siapa yang menyuruh itu? Sekolah yang enggak, kursus enggak pernah. Nah, ini saya katakan itu bagian daripada bisikan arahan dari Allah. Sebaliknya misalnya itik ya, atau ya itik bahasa saya, itu hanya bisa bertelur tapi dia tidak ngeremin. Dari mana dia tahu semuanya itu? Nah, ini saya katakan seperti halnya wa auhayna ilan nahli, aku kasih wahyu kepada lebah itu. Bagaimana lebah mencari yang baik, kemudian dia kumpulkan menjadi madu. Siapa yang ngajarin itu? Dikatakan wa auhayna. Lah, hal-hal macam begini sebenarnya di dalam tubuh kita ini juga, atau diri kita ini ada juga, Pak, gambaran-gambaran semacam itu. Instingnya kita sayang kepada anak. Seorang ibu akan melindungi anaknya. Dan kita kalau senang tertawa, kalau sedang sedih menangis. Itu nggak ada sekolahnya itu. Makanya para jemaah sekalian, ada hal-hal yang harus dipahami. Dalam kehidupan itu ada pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga adalah ketika Rasulullah menyampaikan sebuah ajaran, pasti ajarannya itu langsung wahyu dari Allah. Wal Qur'anu gharibun fi jawfil fasik. Al-Quran itu aneh, asing, berada di dalam dirinya orang fasik. Ada Quran dibaca, dipelajari, tapi di dalam diri orang yang fasik, orang yang jauh dari Allah, orang yang tidak mengamalkan Quran. Apakah ada, Pak Kiai? Ada. Dulu itu ada orientalis yang tujuannya bukan mempelajari Islam, mempelajari Quran, mempelajari hadis untuk diamalkan, tapi untuk mencari kelemahan Islam. Misalnya dulu Belanda untuk mencari kelemahan Islam itu dengan mengutus orang namanya Van der Plas misalnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mempelajari berkaitan dengan kelemahan Islam. Pelajarilah dia Quran. Lah, orang macam begini dikatakan aneh, asing, dan nanti di belakangan itu dilaknat sama Allah. Allah Ta'ala tidak suka kepada orang-orang macam begitu. Ini peringatan kepada kita. Ya, ada orang yang bisa baca Quran, ada setelah membaca ya udah sekedar baca aja. Jadi siapa yang dimaksud fasik itu? Ai fi qalbi man i'taqadahu wa syahidahu wa lam ya'mal bima fihi. Apabila Quran itu berada di dalam hatinya orang, dia itu percaya dengan Quran, membaca Quran, tapi tidak mengamalkan isi Al-Quran. Saya Allah yarham tertarik dengan nasihat seorang kiai dari Indramayu itu yang barusan wafat 3 hari yang lalu kalau nggak keliru ya. Beliau itu mengingatkan kepada kita semua, termasuk saya waktu saya mendengar videonya itu. Kita ini sering percaya dengan Quran, kita ini sering percaya dengan Allah. Kita mengatakan bahwasanya dunia dan seisinya miliknya Allah, harta miliknya Allah. Tapi faktanya ketika mobil kita hilang, kita itu sedih. Ketika mendapatkan apa yang kita miliki diambil oleh Allah, kita itu sedih. Mengapa sedih? Karena kita itu masih merasa memiliki. Nah, kata beliau, itu saya tersentuh sekali itu.
Karena kita merasa memiliki. Kok andaikan kita tidak merasa memiliki, ya tidak sedihlah. Mau pergi, mau hilang. Makanya para jemaah sekalian, kita ini diulang-ulang walaupun hanya sekedar lisan, di saat mendapat musibah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu maksudnya menancapkan ke dalam hati kita sebuah keyakinan, saya tidak punya hak memiliki selama-lamanya atas apa yang ada di sekeliling saya. Nah, kadang-kadang kita ini hanya sekedar di lisan, semua milik Allah, tapi faktanya ketika diambil sama Allah, kita ini sedihnya luar biasa. Makanya para jemaah sekalian, kita selalu diajarkan dalam Islam, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini seakan-akan biasa, Pak ya. Tapi kalau tidak punya ilmu, lantas kita tertimpa musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan, kita kadang-kadang larinya kepada obat-obatan, larinya kepada stres. Nah ini mari kita hindari. Kita menambah ilmu siang hari ini. Ketika kita mendapatkan musibah, kita kuatkan secara lisan dan secara hati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selanjutnya para jemaah sekalian, wal mar'atul muslimah as-salihah gharibatun fi yadi rajulin zalim. Kalau ada perempuan yang salihah kemudian punya suami yang zalim. Yang zalim bagaimana Pak Kiai? Yang zalim ya, yang enggak ngerti agama lah. Itu termasuk aneh, asing ya, enggak pantas, enggak klop. Termasuk juga diingatkan oleh agama ini bahwa bagi seorang laki-laki siapapun namanya dia, apalagi seorang suami, dikatakan ahabbukum ilayya, orang yang paling aku cintai, katanya Rasulullah, adalah ahsanukum akhlaqan, orang yang paling baik akhlaknya. Al-muwatti'un aknafan, kalau dia berjalan terlambang ekspresinya itu, chemistry-nya itu. Apa? Orang yang itu tidak begini, tidak jalannya angkuh. Kan ada Pak. Sombong itu terlambang dengan kata-kata, bisa juga terlambang dengan cara jalan, dengan cara pandang. Makanya dalam hal ini dikatakan al-muwatti'una aknafan. Ininya pundaknya ini enggak begini. Itu sebenarnya rata-rata orang yang sombong kan begitu. Alladzina ya'lafuna wa yu'lafun. Yang dimaksud orang yang berakhlak baik adalah orang yang senang kepada orang lain dan dia disenangi oleh orang lain. Kalau kita cari definisi akhlak itu apa kan? Di sini dikatakan wa husnul khuluq, yang dimaksud dengan akhlak yang baik ayyakuna salal ariqah lainal janib. Dia itu wajahnya itu menyenangkan. Taliqal wajhi, sejuk kalau dipandang. Qalilul faw, thayyibul kalimah, ucapannya itu lembut. Nah, ini gak usah ditanya sama orang yang alim, ukurannya sebenarnya dzauq, ukurannya adalah rasa. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan begini, ahlul jannati kullu hayyinin layyinin sahli tolkin. Ahlul jannah, penduduk surga itu rata-rata adalah mereka yang orangnya lembut ya, kemudian wajahnya menyejukkan. Ini nggak bisa dihindari Pak. Pasti Bapak merasakan dengan saya nih, kalau bertemu dengan orang baik itu ada simatul sholihin, tandanya orang soleh. Nggak usah pakai tulis kiai atau orang soleh, bisa kita merasakan orang ini orang baik atau tidak. Selanjutnya para jemaah sekalian, sebaliknya warrajulul muslim as-shalih waribun fi yadim radiyatin. Seorang laki-laki yang muslim yang soleh itu aneh asing apabila dia berada di seorang istri di mana akhlaknya tidak baik. Ada ba'dul ulama menyampaikan al-husnul khuluq, yang dimaksud dengan akhlak yang baik adalah ma nafsu fi rahatin. Jadi orang itu kalau kita lihat, kalau kita rasakan, merasa nyaman kita, merasa tenang, merasa sejuk. Wan nasu minhu fi salamatin,
dan manusia, siapapun di lingkarannya dia, itu merasa damai, merasa tentram. Itu yang dimaksud dengan akhlak yang baik. Wal alim, dan orang yang alim ini akan menjadi asing aneh. Waribun fima baina qaumin la yasma'una la yastami'una ilaih. Dia akan terasa asing apabila ada di tengah-tengah kaum atau masyarakat yang tidak mau mendengar nasihatnya. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yanzuru ilaihim. Rasulullah kemudian menyampaikan, setelah menyampaikan 6 kelompok itu, 6 hal itu, sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak akan melihat kepada mereka dengan apa? Dengan nadhrur rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Artinya Allah marah kepada mereka, kaum-kaum yang tidak mendengarkan perkataan orang alim, orang yang membaca Quran tapi tidak mengamalkan, dan orang laki-laki yang berada di sampingnya orang perempuan atau perempuan di sampingnya orang laki-laki yang tidak soleh. Ini semuanya dikatakan la yanzuru ilaihim, Allah Ta'ala tidak memandang mereka yaumal qiyamah, besok di hari kiamat, nadharur rahmah, dengan pandangan rahmat. Mudah-mudahan para jemaah sekalian, kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang tidak baik tersebut. Sekali lagi, ini tetap kita laksanakan kegiatan pengajian, walaupun saya baca kitab sedikit, kutipan-kutipan di dalam kitab Nasha'ihul Ibad. Saya yakin kalau ilmu ini jadi manfaat, walaupun satu huruf, ini akan menjadi penuntun di dalam kita melangkah kehidupan yang lebih baik. Terima kasih Bapak-bapak, apabila ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.